acara Mabit Qawamah. Temanya Mabit Qawamah. Ini sebenarnya mana tadi Pak Yudo? Saya mau nanya ini Pak Yudo malah lari ini. Sini. Persiapannya berapa lama Pak Yudo? 3 bulan. 3 bulan. Jadi untuk apa mendapatkan satu tema itu butuh waktu ya, proses ya 3 bulan itu. Saya ingin memahami, coba itu maksudnya gimana temanya? Ayah itu sih. Yang bikin tema siapa? Ini Ustaz, tema kita hari ini adalah dari semalam itu adalah ayah. Kami rindu peranmu kokohkan benteng keluarga. Ya, harapannya adalah itu ayah itu ada seruan gitu. Wahai ayah, kami ini sebagai anak atau keluarga merindukan perannya para ayah itu untuk mengokohkan benteng keluarga. Karena sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Ustadz Budi, kadang-kadang kalau bagi anak itu bisa jadi ayah itu kadang menjadi anak-anak itu menjadi yatim prematur, yatim belum pada waktunya karena kehilangan peran dari seorang ayah. Begitu juga dengan istri, kehilangan sosok janda prematur. Ditinggal tahu karo bojo. Iya, seperti itu. Nah, harapannya adalah dengan Mabit Qawamah ya tentu tidak serta-merta di momen ini langsung menjadi qawamah, tapi sebenarnya kita menyadarkan bahwa kita ini para ayah sebenarnya adalah kita sedang dirindukan oleh anak-anak kita maupun istri kita untuk mengokohkan untuk mengokohkan perannya sebagai qawamah di keluarga. Ngatur Ustaz, kurang lebihnya. Sekarang saya pengen ini sedikit. Kita membahas judul yang kemarin. Judul apa namanya? Judul Makom, Mabit Qawamah. Ayah, kami rindu peranmu, kokohkan benteng keluarga. Sekarang, kemarin kan kita paling tidak kita sudah meninggalkan rumah 1 hari, ya kan? Sekarang siapa di antara kita yang merasa keluarga kita belum merindukan kita? Pertama ini, kan di situ ayah, berarti manggil kita ya, ayah, kami rindu. Sekarang berarti ada harapan kerinduan keluarga kita terhadap kita. Sekarang kita tanya diri kita, apakah kemarin 1 hari ketika kita pulang ternyata dirindukan atau enggak? Paham ya pertanyaannya? Kita ini sempat dirindukan gak sih kemarin ketika pulang? Apakah kepergian kita ini menjadikan rumah kita menjadi surga? Menjadi alhamdulillah. Lah iso seminggu mungkin. Apakah seperti itu yang gak dirindukan? Pertama gitu ya. Itu luar biasa, saya lihat-lihat tuh keren juga judulnya. Apakah kita menjadikan yang dirindukan apa enggak sama keluarga kita yang pertama? Udah ya, ini introspeksi buat kita ya. Apakah kemarin kita dirindukan apa enggak? Kepergian kita dari rumah itu apakah dirindukan atau tidak? Setelah itu, setelah kerinduan, pelajaran selanjutnya peranmu. Apakah keluarga kita, rindunya keluarga kita itu ke kita karena apa? Apakah karena peran kita sebagai ayah,
Apakah peran kita sebagai suami sehingga kita dirindukan oleh keluarga kita, ataukah dirindukannya cuman kepingin sangu dari kita? Paham ya? Apakah cuman kerinduan keluarga kita kepada kita itu cuman yo menu-menui rumah lah, atau cuman guyone tok? Soalnya ada ayah guyonnya seru banget gitu. Apakah karena sosok kita yang diidamkan, yang ditunggu-tunggu, atau yang lain? Paham ya? Ini bisa kita introspeksi kepada kita. Apakah kita dirindukan dan kerinduannya itu karena apa? Apakah karena peran kita atau tidak? Selanjutnya, kokohkan benteng keluarga. Maka ini adalah kokohkan benteng keluarga. Kalau kita sudah dirindukan, terus karena peran kita, maka tugas kita adalah mengkokohkan benteng keluarga kita. Itu target kita. Berarti target kita harus mengkokohkan benteng. Kalau kita targetnya mengkokohkan benteng keluarga, namanya benteng ini kan bukan rumah, bukan mengkokohkan rumah keluarga kan ya. Kalau rumah itu gampang gitu. Itu pun harus nyari tukang. Ada nggak? Saya bisa bangun rumah tanpa tukang. Kulit tok iso. Siapa yang bisa? Nggak ada kan? Mesti tukang harus ada. Berarti ada yang ahli. Ada yang pinter dalam pembangunan rumah. Ini kalau rumah, kalau benteng itu lebih dari rumah. Benteng ini berarti istana ya kan? Kokohnya luar biasa. Berarti tukangnya harus lebih banyak daripada kulinya. Berarti keahliannya harus lebih banyak. Intinya Bang, kita nggak mungkin bisa mengkokohkan benteng kalau kita nggak bisa membuat benteng tadi. Kita nggak ahli dalam pembuatan benteng, kita nggak bisa, maka kita nggak akan membuat benteng itu. Paham ya? Berarti apa? Berarti kita harus mengkokohkan diri kita, mengilmui diri kita agar kita bisa menjadikan benteng tersebut. Gitu. Karena kata-kata benteng ini besar juga. Hebat, benteng keluarga ini besar. Maka ya kalau kita kembali target pertama, ke target kita sebagai orang mukmin yaitu jagalah diri kita dari api neraka dan jagalah keluarga kita. Maka ini renungan sedikit dari judul yang bisa kita ambil kemarin. Masya Allah. Baik. Maka insya Allah dalam langkah ini, langkah kita mengkaji kitab Kaifatakunu Rajulan bi Ummah, ini adalah langkah untuk mengkokohkan benteng, mengkokohkan, mengilmui agar kita bisa membangun benteng yang kokoh untuk keluarga kita. Betul, kemarin saat Rifki menyinggungkan, percuma antum membahas qawamah kalau baca Quran sama tahajud aja nggak pernah, ya kan? Emang betul emang, kalau dipikir-pikir ya betul. Nggak usah bahas qawamah. Emang kita belum membahas qawamah. Kita sedang membahas diri kita. Diri kita ya tadi, kita bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana kita membaca Al-Quran itu bisa dimaknai mengilmui kita. Iqra kan mengilmui diri ya. Iqra Quran berarti mengilmui diri. Tahajud artinya mempraktekkan dari ilmu tersebut, ya enggak? Berarti kita kan sedang itu sekarang. Qawamah ini masih pembahasan antar kita ya, untuk diskusi antar kita bagaimana, karena kita secara nggak langsung kita sudah berkeluarga, berarti secara nggak langsung kita harus sudah qawamah, ya kan? Otomatis ya sekarang kalau kita berarti sekarang kita sedang qawamah kan sambil mengilmui diri kita. Mengilmui tadi Al-Quran dan kalau bahasa Ustaz Rifki kemarin kan Al-Quran dan tahajud, kalau bahasa kita berarti ilmu dan mengamalkan. Lah, rojulah ini yang kita pelajari untuk itu. Kita mempelajari rojulah, membentengi kita dengan rojulah. Kata Pak Agung secara nggak langsung berarti kita mempelajari qawamah. Berarti paham ya? Kita mempelajari rojulah berarti membentengi kita. Secara nggak langsung kita belajar bagaimana qawamah. Secara nggak langsung. Karena rojulah untuk kita ini luar biasa kalau kita bisa mempraktekkan ilmu dan amalnya ini luar biasa. Gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa kita
kaji dengan baik.